Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Madiansa, salah satu auditor Madya Inspektorat Kabupaten Berau ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada peserta pelatihan aparatur desa ya terkait pencegahan penyimpangan tindak pidana korupsi pada pelatihan aparatur desa ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sebagian ada kenal dengan saya karena juga sering melakukan audit setiap tahunnya di desa Bapak masing-masing. Saya sangat senang ya, sangat mengapresiasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian karena ada yang 30 menit sudah sampai ya ke tempat pelatihan ini, sudah ada duduk. Nah, begitu semangatnya untuk mengikuti materi pada hari ini. Baiklah, tentunya kita sudah bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat, sudah siap menerima materi dan belajar bersama-sama. Nanti juga setelah acara penyampaian materi ini kita bisa tanya jawab ya, supaya yang tidak mengerti, mari kita sama-sama bahas agar lebih paham tentang mengenai korupsi itu. Nah, sebelum kita jauh berpikir tentang korupsi, dan saya yakin memang bapak-bapak ibu sekalian sudah tahu itu korupsi ya. Bahkan ada yang selama ini merasa ketakutan kalau terjadi korupsi itu pada diri sendiri akibat atas pekerjaan kita di kantor. Nah, pengertian secara harfiah, korupsi adalah busuk ya, ini berdasarkan teori. Kemudian Robert Liggett itu mengatakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Nah, sementara itu kalau pengertian korupsi berdasarkan undang-undang, itu adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, perorangan atau suatu korporasi yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang dari segi material, perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Nah, kita harus tahu dulu dasar-dasarnya kenapa kalau orang itu ya terjerat. Nah, ini hukumnya ya. Ada payung hukumnya. Jadi dipayungi oleh suatu undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah, di sini deliknya menjadi 7 ya, kalau yang tahun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ya, kita lanjut. Ini adalah tujuan akhir dari berbagai usaha kita mencegah dan menentang korupsi. Nah, kenapa kita itu pengennya ya mau bebas dari korupsi? Ya karena memang kalau bebas dari korupsi itu tentunya tidak ada kemiskinan, anak-anak mendapat akses sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, lingkungan asri, bertransportasi ya mudah dan nyaman ya karena negara punya uang untuk membangun fasilitas-fasilitas itu, tidak perlu mahal-mahal membayarnya. Tapi sekarang negara uangnya dikorupsi, jadi susah ya. Kita lanjut. Contoh-contoh berbagai usaha dan menantang korupsi ya. Pemerintah telah membentuk KPK untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ya, baik itu bidang pencegahan maupun bidang penindakan. Nah, salah satu dari acara saya pada hari ini, acara kita pada hari ini adalah suatu usaha pencegahan ya. Kemudian adanya kewajiban menyampaikan LHKPN ya bagi aparat sipil ya, kemudian para bupati misalnya ya yang mau mengikuti pilkada ya, ataupun aparat
desa yang melakukan pengadaan barang dan jasa ya itu harus melaporkan ya tentang LHKPN. Kemudian dibentuknya khusus bidang pendidikan, penindakan ya di kepolisian yaitu bidang tipikor yang khusus menangani korupsi. Nah, penguatan APIP dalam pencegahan dan pendampingan mengawal OPD atau dinas dalam melaksanakan program kegiatan. Dibentuknya tim unit pengaduan gratifikasi di APIP ya oleh KPK. Dibentuknya juga aparat pengawasan eksternal dalam hal ini BPK ya yang sudah lama berdiri, kemudian pengawasan internal yaitu APIP sendiri, baik itu APIP di kementerian, APIP di provinsi maupun APIP di daerah ya. Ini adalah salah satu pengantar dari pimpinan KPK tentang usaha-usaha ya untuk melakukan pencegahan korupsi itu sehingga tidak dicela, yaitu adanya perbaikan sistem, perbaikan tata kelola pemerintah, ya, keadministrasian pemerintahan, serta yang lebih penting adalah bagaimana seluruh bangsa ya, seluruh elemen bangsa itu termasuk Bapak-bapak dan Ibu yang hadir di sini serta kami juga dari Inspektorat itu bersama-sama membudayakan anti korupsi. Nah, pencegahan melibatkan seluruh elemen bangsa itu adalah peran serta melaporkan kegiatan KPK ya, membaca buku, lomba-lomba membuat poster, membuat film, cerpen, puisi terkait semuanya tentang anti korupsi. Itu adalah usaha-usaha ya. Nah, ini adalah negara-negara yang dapat dijadikan role model ya atau percontohan keberhasilan pemberantasan korupsi ya atau IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ada Denmark di sana ya, ranking pertama yaitu 87 ya nilainya. Kemudian ada Selandia Baru di tempat kedua, Finlandia di tempat ketiga. Lalu negara kita di mana ya? Tidak terlihat di sini ya. Negara kita terlalu jauh di bawah ya. Sebenarnya Indonesia bisa lebih ranking di atas ya. Karena memang Indonesia ini memiliki potensi yang begitu ya, kayak akan tambang, emas ya, uranium, gas, potensi laut ya, potensi hutan, pokoknya sumber daya banyak, tapi sayang dikorupsi ya, serta belum dikelola dengan baik ya. Banyak juga negara asing yang merampas. Nah, ini adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi ya, yaitu cara pengukurannya melalui indeks penegakan hukum, kemudian tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi ya oleh KPK. Nah, ini adalah bahaya dan dampak korupsi ya. Bayangkan ya, kalau itu korupsinya merajalela, itu masyarakat kita nih hidupnya kebanyakan di jalan. Pakai orang cacat aja nih harus minta-minta. Tapi kalau negara kaya kan nggak seperti ini kejadiannya ya. Kemudian ini adalah dampak biaya sosial. Begitu negara mengeluarkan biaya ya yang besar ya hanya untuk mencegah terjadinya korupsi ini ya, sehingga sudah negara dikorupsi, negara pun harus banyak mengeluarkan uang ya untuk pemberantasan. Yaitu biaya sosial korupsi ya, itu sebenarnya terdiri dari dua, biaya implisit dan biaya implisit. Sedangkan biaya implisit itu adalah biaya anti korupsi, biaya reaksi anti korupsi, biaya akibat korupsi, dan biaya implisit itu sendiri. Nah, ini pengertiannya ya. Biaya anti korupsi itu biaya sosial korupsi sebagai biaya laten. Kemudian biaya akibat reaksi terhadap korupsi, biaya peradilan, penyidikan, operasional KPK dan PPATK, serta biaya perampasan aset di luar negeri dan dalam negeri. Kemudian biaya implisit itu adalah biaya oportunitas korupsi ya, beban angsuran bunga di masa mendatang yang timbul karena korupsi sebelumnya. Nah, kemudian ada juga biaya implisit, yaitu komponen yang terkecil dari biaya sosial korupsi. Di samping itu, korupsi itu sebenarnya memiliki dampak yang sangat luas ya, diantaranya pendapatan per kapita rendah, tingginya tingkat pengangguran ya, tingkat pendidikan yang rendah, angka kematian bayi tinggi ya, masih tingginya angka kriminalitas, maraknya perdagangan ilegal di daerah, tidak membayar pajak, retribusi, tidak resmi dan izin membayar, dan banyak izin yang dilanggar ya. Kemudian ada beberapa sektor ya, daya saing itu diambang batas bawah dari negara-negara dosa di negara-negara maju. Dari negara berkembang aja kita jauh di bawah ya, seperti perusahaan ilir, tekstil, besi, baja, dan alas kaki, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, biaya sosial itu diantaranya itu ya, jaksa itu selalu menuntut hanya biaya implisit ya,
yaitu biaya yang terkecil dari biaya sosial terhadap korupsi. Seharusnya juga memperhitungkan biaya anti korupsi serta biaya reaksi atas korupsi dan biaya implisit. Nah, ini belum dibuat ya undang-undangnya, karena memang ya agak susah membuktikan kenapa jaksa hanya berani atau sampai sekarang hanya masih mampu untuk biaya korupsi, karena memang nanti di peradilan agak susah ya kalau tidak ada bukti. Nah, kalau biaya implisit ini kan jelas-jelas memang ya itu kerugian memang yang dihitung berdasarkan hasil auditnya BPK ataupun BPKP, itulah yang dituntut jaksa. Tetapi sebenarnya masih banyak lagi kerugian akibat korupsi itu seperti yang saya jelaskan tadi di atas. Nah, ini adalah hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial, dan indikator keberhasilan. Jadi ya, semakin meningkat indikator korupsi atau mendekati nilai 100, maka terbebaslah suatu negara dari korupsi, yang sudah pasti berdampak baik bagi kemakmuran suatu negara. Bukan saja negara yang makmur, tapi rakyatnya hidup dengan kemakmuran. Terpenuhinya berbagai fasilitas dengan baik dan murah. Ya. Nah, kalau sudah berhasil ya membebas korupsi, ya ini pasti ya terjadi yang sudah saya jelaskan tadi di atas, itu tidak ada kemiskinan ya, itu negara makmur lah ya. Anak-anak mendapat hak sekolah, kesehatan masyarakat terjamin, biar panti jompo juga dibiayai nih ya, lingkungan asri ya, bertransportasi bagus, itu jalannya lenggang ya, karena memang negara mampu ya membiayai pembangunan jalan ya. Kemudian lapangan kerja ya tersedia di mana-mana. Kita lanjut, ini adalah biaya sosial korupsi akan menurunkan pembiayaannya. Jadi kalau korupsi itu tadi memang bisa ditekan, pastilah terjadinya penurunan pembiayaan sosial, penurunan biaya akibat reaksi korupsi, menurunnya biaya implisit, menurunnya pembiayaan eksplisit. Kita lanjut. Lalu apa sih sebenarnya pemicu atau penyebab ya terjadinya penyimpangan atau fraud itu? Yaitu di sini ada berdasarkan teori Ghosn ya. Karena memang orang itu mempunyai kebutuhan ya, adanya suatu kebutuhan. Kemudian adanya suatu keserakan, itu adalah merupakan faktor individu. Nah, kalau ini untuk bertahan hidup, yang kebutuhan, tapi kalau ini adalah untuk hidup bergaya, mewah ya. Kemudian ini adalah faktor kesempatan, karena memang tadi ada perbaikan sistem yang belum dikelola dengan baik, itu yang menimbulkan orang juga akan mudah melakukannya. Kemudian ada penegakan yang kurang tegas, ya itu tambah lagi ya, orang itu mudah berkorupsi. Kemudian ini adalah pengungkapan. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini 30 delik tindak pidana korupsi ya, sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Saya tidak bacakan semuanya ya, karena ini banyak, tapi nanti dipelajari aja, modulnya sudah saya kopikan di flash disk ya, nanti bisa, atau di copy masing-masing. Ini adalah nomor 1, melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. Kemudian menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, menyuap pegawai negeri. Nah, kenapa perlu saya sampaikan ini? Karena memang korupsi itu terjadi tidak semata-mata karena unsur kesengajaan. Ada juga unsur yang tidak sengaja. Contohnya bapak-bapak, ibu-ibu di desa ya, tidak mengetahui delik-delik ini, dikira kalau misalnya kita tidak menggunakan uang negara ya untuk dilakukan penyimpangan, itu tidak korupsi. Padahal ya banyak berpendapat bahwa misalnya contohnya kayak pemerasan ya, delik pemerasan. Delik pemerasan itu artinya mungkin pengurusan pembebasan tanah ya, atau pembebasan lahan yang mulai di desa, kan itu prosesnya ya. Itu kan memang seharusnya biayanya tidak seberapa ya, tapi dikatakan lebih tinggi atau mungkin bebas. Nah, itu adalah pemerasan. Memang uang itu bukan uang negara, uang rakyat, tapi kan subjeknya adalah pegawai atau aparat ya. Nah, jadi termasuk itu adalah bagian tindak pidana korupsi. Pentingnya mengetahui delik-delik ini, karena itu juga akan membawa kita ke penjara. Oke, ini ada pegawai negeri menerima suap, pegawai negeri menerima hadiah ya, menyuap hakim, dan seterusnya. Di sini kita lanjut aja ya. Nah, ini perbedaan gratifikasi uang pelicin, pemerasan, suap, dan menyuap ya. Gratifikasi, pemberian hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu kepada pejabat publik dengan harapan dan timbal balik ya.
ya ada ruang pelicin, ada pemerasan, ada sop nyuap, ya dibaca aja ya. Kemudian ada strategi rencana aksi. Nah ini adalah strategi pemberantasan korupsi, itu adalah strategi represif itu penindakan, strategi perbaikan sistem, kemudian edukasi dan kampanye. Kita lanjut ya. Apa sih yang disebut dengan strategi represif itu? Itu adanya penanganan laporan, pengaduan masyarakat, penyidikan, tuntutan, dan pelaksanaan penutupan pengadilan. Nah, ini sudah tadi di atas, kita lanjut aja. Kemudian ada edukasi dan kampanye ya. Kita lanjut. Ini adalah merupakan integritas nilai-nilai anti korupsi ya dan bentuk kepentingan. Sudah saatnya menjadi pribadi berintegritas. Integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dilakukan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianutnya. Nilai-nilai yang didapat dari tempat dia bertugas, nilai-nilai masyarakat ataupun nilai norma pribadi ya. Lalu harapan kami ya ketika menyampaikan ini di acara pelatihan dan adalah nanti pulang ke rumah, ke desa ya bisa menerapkan. Bagaimana cara menerapkannya itu ya kita harus belajar ya dari tokoh-tokoh bangsa bagaimana menerapkan nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi ya. Nah, apa itu integritas? Itu ada jujur ya, ada jujur, kemudian ada tanggung jawab, ada disiplin, itu merupakan nilai inti. Kemudian ada etos kerja ya, ada mandiri, kerja keras dan sederhana. Nanti Bapak baca aja sendiri. Kemudian ada integritas sikap, yaitu berani, peduli, adil. Nah, ini cara kita mengaktualisasikan ya. Kita harus belajar dari tokoh bangsa tadi. Bung Hatta ini ada seorang wakil presiden ya, pada saat itu. Nah, dia punya mimpi ya, punya mimpi mau beli sepatu Beli. Untuk mencapaikan harapannya itu ya, tujuannya tercapai, dia menabung. Tapi sayang, dia menabung itu nggak sampai penuh uangnya itu untuk beli Beli ini, ya, sepatu Beli ini, karena dia memang selalu ada kerabat, ada yang minjam uang atau perlu ya dibantu, sehingga sampai akhir hayat hidupnya juga tidak sempat membeli sepatu Beli ini. Padahal dia seorang wakil presiden ya, jangankan sepatu Beli, pabriknya itu bisa dibeli kalau dia tidak memiliki nilai integritas. Nah, ini adalah salah satu kita mencontoh. Kemudian ini juga ada dari kisah Ki Hajar Dewantara ya, masalah mie godok. Bayangkan ketika dia diangkat menjadi menteri, dia pulang hanya ke rumah, makan mie, tidak merayakan dengan teman-temannya, bahkan dia pulang ke rumahnya hanya menyuruh keluarganya membeli mie godok. Tapi kalau pejabat yang sekarang, wah begitu diangkat jadi menteri atau pejabat lainnya, pasti merayakannya, tidak tahu dapat uang dari mana dengan berlebihan. Banyak lagi ya, ini kisah-kisah ini dibaca aja sendiri ya, karena mengingat waktu kita sangat terbatas sekali. Nah, akhirnya sebelum saya menutup acara pelatihan ini ya, saya ingin memberikan pernyataan penutup bahwa kita mulai sekarang ya berusaha dari pulang ke rumah nanti sampai ke desa kita menerapkan nilai-nilai nilai-nilai integritas, kita aktualisasikan di dalam lingkungan diri kita sendiri, keluarga maupun di tempat kita bekerja, karena ini adalah nilai-nilai yang nantinya bisa mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pekerjaan yang kita lakukan ya. Karena di desa kan sekarang ini mengelola keuangan desa begitu besar. Desa yang terkecil aja anggarannya itu 2 miliar, yang besar sampai 5 miliar ke atas ya. Nah, ini kan berpotensi terjadi penyimpangan kalau kita tidak memahami tentang korupsi termasuk delik-deliknya dan tidak mengaktualisasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari tentang apa pentingnya nilai-nilai integritas itu. Kita budayakanlah begitu. Nah, akhirnya saya akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan dengan antusias menyimak ya. Saya berharap kita bisa bertemu kembali di kesempatan lain. Mohon maaf ya jika ada salah-salah dalam penyampaian yang menyinggung pada saat saya memberikan paparan ini. Akhirnya saya ucapkan wabillahi hidayah wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.